Ya, dan pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai penerapan kampus-kampus merdeka. Dan juga sudah terhubung narasumber di ujung sana via line Zoom. Bapak Profesor Dr. Haji Didin Muhafidin, SIP MSI, selaku pelaku PTS sekaligus Rektor Universitas Al-Ghifari Bandung dan juga Guru Besar Kebijakan Publik FISIP Unpad. Selamat sore Prof, sudah terhubung di line Zoom kita? Selamat sore Mbak Septiani. Ya, sebelumnya Sehat. terima kasih banyak Prof sudah bersedia bergabung di Jawa Barat hari ini. Sebelumnya apa kabar nih Prof? Alhamdulillah sehat selalu ya. Semoga Alhamdulillah. TVRI juga selalu saja di udara ya. Ya, baik Prof. Kita akan membahas mengenai penerapan kampus merdeka. Nanti juga saya ingin berbincang juga Prof mengenai penerapan kampus merdeka ini di Universitas Al-Ghifari khususnya. Tapi boleh dijelaskan dulu Prof sebelumnya, sebenarnya seperti apa penjelasan dari program kampus merdeka ini? Silakan Prof. Baik, ya ini kan diawali Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ya. Tentang standar pendidikan tinggi ya. Nah, intinya ada 4 lah ya. Yang pertama ya, dalam kampus merdeka ini bagi perguruan tinggi yang sudah statusnya PTNBH kan bisa membuka prodi ya tanpa melalui Kemendikbudristek. Ya, gitu ya. Yang kedua, ini ya, yang penting mahasiswa diberi kebebasan Mbak Siti ya, sebanyak kurang lebih 3 semester atau 40 SKS ya, mengambil kuliah di tempat lain ya, atau magang ataupun membuat proyek ya yang nanti setara dengan 40 SKS. Dan yang berikutnya ya, mahasiswa juga diberi kebebasan selama 1 semester untuk kuliah di prodi lain ya dalam kampus yang sama. Dan ini yang menarik, yang terakhir ya, mahasiswa nanti syarat kelulusannya diberi kebebasan ya. Namanya merdeka tadi ya, bisa skripsi kalau untuk S1 ya, bisa juga menulis artikel ya dalam jurnal tertentu. Itu kata kuncinya Mbak Septian. Oke, berarti tadi poinnya bisa berkuliah di tempat lain di semester tertentu ya Pak ya. Kemudian juga bisa mengerjakan proyek 40 SKS dan juga bisa mencoba untuk prodi lain juga. Ini bisa dijelaskan batasan untuk berkuliah di tempat lainnya itu sejauh apa Pak? Di kampus lain kah atau bisa sampai exchange atau pertukaran ke luar negeri kah Pak? Betul ya, di kampus lain ini tidak dibatasi Mbak Septiani ya. Misal tinggal milih yang mau di perguruan tinggi manapun boleh ya. Yang penting pastikan dia harus daftar dulu ya. Contoh misalkan dari Mas Al-Ghifari ingin kuliah di ITB, asal prodinya sama silakan ya. Mata kuliahnya sama silakan ya, tidak ada masalah ya. Misalkan di sini kan ada teknologi pertanian, mengambil teknologi pertanian di IPB silakan boleh ya. Intinya mereka diberi kebebasan selama 3 semester ya untuk mengambil kuliah di tempat lain atau perguruan tinggi lain ataupun magang ya di instansi pemerintah maupun swasta ataupun perusahaan Mbak Septian. Itu. Ya, berarti tadi harus mendaftar dulu. Dan untuk mendaftar ini apakah ada persyaratan tertentu, Pak, untuk mahasiswanya? Ya, ini kan daftarnya lewat online ya. Pasti masing-masing perguruan tinggi ya memang ada syarat-syarat tertentu ya yang harus dipenuhi ya. Misalkan mohon maaf, perguruan tinggi tertentu mensyaratkan harus minimal 85% kehadiran. Kalau nggak hadir 85% nanti tidak akan bisa ikut ujian akhir misalnya ya. Tapi di perguruan tinggi lain mungkin ada yang cukup 50% misalkan ya. Di perguruan tinggi lain pokoknya yang penting misalkan tadi ya, dia bisa mengerjakan proyek atau apapun ya, kuliahnya mungkin cukup 5 kali misalkan ya. Jadi masing-masing kelihatannya memang punya standar masing-masing Mbak Septiani. Baik, itu dari sisi mahasiswanya. Kalau dari sisi universitasnya sendiri, apakah ada persyaratan khusus seperti sarana, prasarana standar untuk universitasnya sendiri, Pak? Ya, nah ini ya. Jadi memang pasti mahasiswa akan memilih universitas yang sarana prasarananya bagus. Ya, yang ini saya kira memang positifnya ya. Mohon maaf ya, mungkin mahasiswa-mahasiswa dari PTS banyak ngambilnya di perguruan tinggi besar ya, perguruan tinggi negeri besar.
ya. Karena Mbak Semi kapan lagi ya bisa kuliah ya di UI, di Unpad misalnya. Ya mohon maaf, kebetulan saya dosen tetap di Unpad, ya saya banyak sekali ya mengajar mahasiswa-mahasiswa yang di luar Unpad maksudnya itu. Hmm. Karena Ini menilai Unpad sarana prasarana jauh lebih lengkap gitu. ya, ini program yang sangat luar biasa sekali, tapi mungkin bisa dijelaskan juga sebenarnya tujuan utamanya apa, Pak, dari program Kampus Merdeka ini? Baik ya, tujuan utamanya itu sesuai dengan Permendikbud kan membekali mahasiswa ya setelah lulus untuk siap kerja. Jadi kalau dulu istilahnya kan siap latih ya, hari ini mahasiswa dituntut untuk siap kerja. Dengan mereka ya kuliah di tempat lain atau magang ya di perusahaan atau di instansi pemerintah, diharapkan mereka betul-betul langsung bersentuhan ya dengan masyarakat ya, bersentuhan dengan konsumen, sehingga ketika nanti lulus ya dia bukan siap latih lagi ya, tetapi betul-betul dia siap bekerja. Apalagi biasanya kalau yang bagus maksudnya dia akan direkrut oleh tempat di mana dia magang. Otomatis ini mempercepat lulusan untuk bekerja tepat waktu. Itu Mbak Sudari. Baik, kalau penerapan di Universitas Al-Ghifari sendiri seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan? Baik ya, kami dari Unfari ya sama programnya ya. Mahasiswa kita juga dibebaskan untuk kuliah dimanapun, magang dimanapun, tapi teman-teman di Al-Ghifari kelihatannya ya lebih menyukai magang ya, di perusahaan-perusahaan ya. Kalau yang dari FISIP kebanyakan di instansi pemerintah ya, karena sekaligus mereka mencari koneksi ya, mencari jaringan supaya mereka lulus rata-rata. Kalau dulu kan istilahnya masih ada honorer ya, karena hari ini honorer nggak ada, minimal lah ya. Mereka ada harapan ketika nanti tes CPNS misalkan ya, dia bisa diterima di tempat dia magang. Minimal dia begitu diterima, dia sudah paham betul apa yang harus dia kerjakan, karena memang dia selama ya 6 bulan dia sudah bekerja di situ. Itu Mas. Baik, dan fasilitas dari Al-Ghifari sendiri untuk mahasiswa yang mengikuti program Kampus Merdeka ini apa saja nih, Pak? Ya, ya. Kita untuk farmasi, saya kira labnya sudah sangat lengkap, ya, insya Allah sudah semua ada. Kemudian juga ada teknologi pertanian juga bagus, ya. Labnya juga cukup memadai. Ya. Nah ini yang paling banyak diminati kita memang yang KKN bersama ini, Mas Septiania, ya. Karena Unfari, alhamdulillah dari 2016 sudah memelopori KKN tematik, ya, di mana dia kan KKN di desa, ya, ya dengan Kampus Merdeka dia sekarang KKN 6 bulan penuh, ya, selama 6 bulan penuh, dan diharapkan dia nanti bisa membangun desanya. Ya. Apa keunggulan desa itu nanti akan dia kembangkan dari mulai produksi, ya, pengemasan sampai dengan dibantu pemasaran, ya. Karena selama ini yang agak sulit memang biasanya pemasarannya, Mbak Septiani, ya. Insya Allah oleh Unfari dibantu dengan bekerjasama ya dan Badan Ekonomi Kreatif, ya, dengan berbagai lembaga ya yang sekiranya mau menampung produk-produk hasil ya dari desa yang di situ ada tempat KKN mahasiswa Unfari. Ini alhamdulillah yang hasilnya luar biasa sekarang Mbak Septiani. Ya, berarti memang memberikan dampak yang cukup luar biasa ya Pak ya terhadap peningkatan sistem kuliah juga untuk mahasiswanya. Kalau antusias dan dampaknya yang terasa langsung pada mahasiswa ini mungkin untuk mahasiswa Al-Ghifarinya dan juga mahasiswa yang bertukar ke Al-Ghifarinya sendiri. Seperti apa Pak dampak dan antusiasnya? Ya, ya. Memang dampaknya tadi ya, pertama ya, otomatis kalau dulu ya mahasiswa karena full di kampus, sesama mahasiswa antara kakak kelas dan adik kelas hampir semua kenal, ya. Demikian juga dosen-dosen, ya, dengan mahasiswanya pasti hampir semua kenal, ya. Hari ini dengan MBKM, kalau yang dosennya tidak berkualitas, ya dia akan memilih di tempat lain, ya, atau di prodi lain. Nah ini ya, jadi ya mungkin aspek manusiawi ya, yang mungkin agak berkurang, Mbak Septian, ya. Karena mereka begitu magang ya sulit lah ya untuk
komunikasi dengan dosen ya. Memang betul ada beberapa mata kuliah yang diberi prolog dulu lah ya, 3 kali pertemuan baru magang di luar ya. Tapi ada juga yang memang langsung ya magang di luar ya, sehingga dengan dosen yang bersangkutan jadi kurang kenal ya, khususnya ya tadi ya mereka-mereka yang sudah semester 5, 6, 7. Itu Mas Yudi. Ya, Prof, tadi dijelaskan juga ada program magang seperti itu. Berarti ada kerjasama juga ya, Prof ya. Nah, ini kerjasama yang sudah terjalin dari Universitas Al-Ghifari seperti apa sejauh ini? Dengan pihak siapa saja? Baik ya, alhamdulillah kita Unfari sudah kerjasama hampir dengan seluruh kabupaten kota ya di Jawa Barat. Ya. Karena untuk KKN MBKM memang kita harus MOU ya. Kemarin alhamdulillah dengan Kabupaten Bandung, dengan Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, ya, Kabupaten Indramayu, ya, karena mereka dengan 6 bulan di lapangan, ya otomatis ya, mereka harus dapat izin, ya, dapat fasilitas juga dari Pemda. Alhamdulillah ini ya, contoh di Pemda Kabupaten Cianjur juga sangat memfasilitasi ya teman-teman KKN di sana, ya, termasuk di Garut, ya, bupatinya pun terjun langsung, ya, memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk tadi membangun desa-desa di mana mereka KKN. Ya. Kemudian kita juga kerjasama dengan Kadin ya, Mbak Smithani, dengan Kadin Jawa Barat. Ya. Alhamdulillah lewat Kadin mereka memfasilitasi perusahaan-perusahaan yang sekiranya ya mereka mau menerima mahasiswa yang magang. Itu Mbak Smithani. Ya, dan dalam menjalankan program ini tentu saya yakin pasti ada kendala dan hambatan, Pak. Mungkin boleh dijelaskan jika ada kendala atau hambatan apa, Pak, yang bisa dibagikan untuk menjalankan program ini, Pak? Baik ya, kendala utama satu nih Mbak Sinta ya, itu terkadang kita sulit mengkonversi karena 40 SKS kan tidak sedikit ya, bisa hampir berapa itu ya, sekitar 15 mata kuliah ya. 10 sampai 15 mata kuliah. Ketika mereka magangnya tidak sesuai ya dengan bidang mata kuliah, kan akan kesulitan ya kita dalam mengkonversi ini mata kuliah apa saja ya yang bisa dikonversikan dengan magang itu. Makanya khusus misalkan model farmasi ya itu kita setengah ya, setengahnya mereka tetap kuliah ya. 8 pertemuan kuliah, baru 8 pertemuan boleh mereka magang di tempat-tempat luar ya, karena memang farmasi kan mata kuliahnya kan khusus misalnya ya, yang akan sulit dikonversi kalau tidak sesuai dengan keahlian di bidang kefarmasian. Itu kira-kira Mas Dani. Yang kedua, kan tidak semua perusahaan mau menerima magang ya, ya karena mereka kan mungkin jadi beban juga sebenarnya kalau termasuk tanggung jawab, karena kan orang ya, takut ada kecelakaan, takut apa. Jadi ya kedua, tidak semua perusahaan mau menerima mahasiswa magang. Ini yang agak kesulitan ya, terutama mohon maaf bagi perguruan tinggi yang memang tidak punya jaringan yang luas. Gitu Mas Iman. Ya, tadi dijelaskan juga ada pendaftarannya, Pak. Ini pendaftarannya dibuka kapan, Pak? Ya, ya. Ini kebetulan baru selesai ujian akhir ya. Ya. Di perguruan tinggi negeri ya, biasanya nanti setelah Februari kita sudah mulai lah ya, untuk kuliah mereka sudah mulai bisa mendaftar ya untuk MBKM kalau mau kuliah di perguruan tinggi lain. Kalau untuk magang setiap saat bisa maksudnya ya, tergantung kesiapan dari tempat mereka yang mau menerima mereka untuk magang. Baik, berarti untuk yang tahun ini dibuka mulai 2024 ini Februari ya Pak ya, mulai dibuka pendaftarannya. Mulai baik. Februari ya. Baik, terakhir Prof, harapan apa yang Profesor harapkan untuk berjalannya program Kampus Merdeka ini khususnya di Universitas Al-Ghifari? Ya, singkat saja Prof. Ya, ke depan ya semua perguruan tinggi besar maulah menerima ya mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi yang kecil-kecil ya. Karena mahasiswa dari perguruan tinggi kecil kan pasti ya ingin menikmati juga kuliah di perguruan tinggi besar ya, karena selama ini kan bisa ada kuota ya, akhirnya mohon maaf ya kadang-kadang dari perguruan tinggi besar lebih banyak juga menerima perguruan tinggi besar lagi ya itu ya. Nah ini tentunya ya
Ya, harapan saya jangan dipilah-pilah. Ya. Dari perguruan tinggi sekecil apapun, kalau memang dia berminat kuliah di perguruan tinggi yang sangat besar, ya dipersilahkan. Ya, gitu ya. Tidak ada syarat-syarat tertentu ya, karena kan dasarnya kan Permendikbud. Ya. Yang kedua, tadi khusus lah untuk harapan saya untuk farmasi ya, teknologi pertanian ya, yang memang memerlukan keahlian khusus, 40 SKS ini yang dibebaskan ya untuk magang terlalu besar ya. Harapan saya minimal lah nanti ya, misalkan untuk prodi, apalagi kalau kedokteran ya, kan salah nyuntik bahaya ini maksudnya, bisa meninggal ya. Kalau mereka terlalu banyak magang ya, tetap teori penting ya. Jadi harapan saya dari 40 SKS ini ya 20 lah ya untuk farmasi ya, untuk pertanian, untuk kedokteran. Yang 20-nya ya mereka tetap harus ada teori di kampus ya, sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Baik, baik. Terima kasih banyak Prof. Sebenarnya saya yakin banyak yang harus dibahas untuk program ini, tapi waktu kita terbatas. Saya terima kasih banyak untuk Prof. sudah bersedia untuk berbincang hari ini di Jawa Barat hari ini. Semoga ada kesempatan lain ya Prof ya untuk membahas lebih dalam tentang program ini. Sehat dan sukses selalu Prof. Alhamdulillah, Selamat terima sore. kasih.